Halo teman-teman, semangat selalu dan jangan lupa bahagia. Kali ini, P7 akan mereview sebuah film yang berjudul Troll tahun 2022. Film diawali dengan memperlihatkan seorang anak perempuan yang bernama Nora dan ayahnya yang sedang mendaki pegunungan berbatu. Sesampainya di puncak gunung, ayah Nora menceritakan jika puncak gunung di hadapan mereka berasal dari makhluk yang disebut dengan troll. Makhluk raksasa yang terbuat dari tanah dan batu, sedangkan jantungnya berasal dari salju dan tulang dari es yang membeku. Dan film pun baru dimulai. Scene beralih 20 tahun kemudian. Di suatu pinggir pantai di Norwegia, Nora yang sudah dewasa menjadi ahli paleontologi. Nora dan timnya menggali tanah untuk menemukan fosil binatang purba. Dengan insting yang kuat, Nora pun menemukan suatu fosil. Scene beralih pada suatu daerah yang bernama Dopre. Terlihat beberapa pendemo yang sedang merekam para pekerja yang akan menghancurkan gunung berbatu untuk menjadikannya terowongan rel kereta api. Setelah mengebom gunung, para pekerja itu pun masuk ke dalam untuk memeriksanya. Tiba-tiba, terdengar suara auman yang sangat keras, dan para pekerja pun kocar-kacir untuk menyelamatkan diri. Scene beralih pada markas angkatan bersenjata yang mendeteksi aktivitas seismik di pegunungan Dopre. Beberapa angkatan bersenjata pun ditugaskan untuk memeriksa ke pegunungan itu. Tak lama kemudian, markas angkatan bersenjata pun menerima kiriman foto atau video keadaan pegunungan Dopre yang hancur. Scene beralih pada Perdana Menteri yang dijemput sekretarisnya untuk mendatangi markas angkatan bersenjata untuk membahas kejadian di pegunungan Dopre. Dalam perjalanan, Perdana Menteri melihat video pegunungan Dopre yang hancur dan juga sesuatu yang mirip dengan telapak kaki raksasa. Scene beralih pada Nora dan rekan-rekannya yang sedang merayakan keberhasilan mereka menemukan binatang purba. Tak lama kemudian, sebuah helikopter datang dan para tentara bersenjata meminta Nora untuk ikut atas perintah Perdana Menteri. Sesampainya di markas, Nora berdebat dengan beberapa ahli yang mengatakan jika video itu bukanlah menunjukkan telapak kaki. Tapi Nora bersikeras mengatakan jika itu adalah telapak kaki, meskipun telapak kaki entah makhluk apa. Tak lama kemudian, seorang petugas yang bernama Sigrid datang dan mengatakan jika dia menemukan video dari rekaman HP pendemo yang menjadi korban. Video pun diputar, dan Nora meminta Sigrid untuk mempause video yang memperlihatkan makhluk seperti raksasa gunung yang sangat besar. Scene beralih pada sebuah perkampungan yang tak jauh dari Dopre. Sepasang suami istri yang sudah tua merasa panik ketika rumah mereka berguncang sangat kuat. Mereka pun berlindung di ruang bawah tanah. Setelah guncangan itu berhenti, mereka pun keluar dan sangat terkejut ketika mengetahui rumahnya telah porak-poranda
seperti diinjak sesuatu. Nora dan Andreas segera berangkat ke Lesja untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Sesampainya di perkampungan Lesja, Nora mulai menanyai pasangan suami istri pemilik rumah yang rusak itu. Istri pemilik rumah mengatakan jika saat rumah mereka berguncang, dia mendengar suara auman yang menyayat hati. Setelah itu, Nora mulai melihat-lihat di luar rumah. Nora mencium bau yang hipernatural, dan Nora terkejut ketika melihat secara langsung bekas telapak kaki yang super besar. Nora mengajak Andreas untuk mengunjungi ayahnya yang sangat mengenal pegunungan di Norwegia. Sesampainya di sana, Nora melihat begitu banyak gambar-gambar surat kabar lama yang menyebutkan adanya makhluk raksasa yang disebut dengan troll. Nora menceritakan pada ayahnya jika ada sesosok makhluk raksasa yang tidak diketahui makhluk apa yang keluar dari pegunungan berbatu. Ayah Nora yang yakin bahwa itu adalah troll segera ikut ke markas angkatan bersenjata. Ayah Nora yang melihat peta pergerakan makhluk raksasa itu menyuruh tentara untuk menghentikan helikopter. Setelah itu, ayah Nora mulai meneliti beberapa batu yang ada di sana, yang diyakini merupakan troll yang sedang menyamar. Betapa terkejutnya mereka ketika batu itu membuka mata dan mulai menampakkan wujudnya. Mereka pun berlari menuju helikopter untuk menghindari serangan dari troll. Sesampainya di markas, para petinggi mulai membahas video yang memperlihatkan makhluk raksasa yang menyerang Nora dan yang lainnya. Ayah Nora mengatakan jika makhluk itu adalah troll. Namun, salah satu petinggi memarahinya dan mengatakan jika troll hanyalah sebuah dongeng. Dan para petinggi memerintahkan tentara untuk memusnahkan makhluk raksasa itu. Nora yang mengenal kapten tentara itu meminta untuk mengikut sertakan dirinya dan juga ayahnya. Sesampainya di tempat tujuan, mereka mulai bersiap untuk menembaki troll dengan senjata canggih. Namun ternyata semua senjata itu tak mempan untuk membunuh troll. Ayah Nora mendekati troll dan mulai mengajaknya bicara. Troll itu pun mulai tenang. Namun tiba-tiba, salah satu tentara menembaki troll itu dan membuat troll marah hingga menewaskan ayah Nora. Sebelum tewas, ayah Nora berpesan agar Nora mendatangi istana kerajaan untuk mengungkap tentang troll itu. Keesokan harinya, Nora yang membaca buku penelitian menemukan fakta jika troll itu tidak menyukai kristenisasi ataupun lonceng gereja. Scene beralih pada sebuah taman hiburan yang mendadak pengunjungnya panik karena kedatangan troll. Tak lama kemudian, Nora dan para tentara membawa lonceng gereja menggunakan helikopter. Mereka mulai mengelilingi troll, dan benar saja, troll itu seolah kesakitan ketika mendengar lonceng gereja. Troll mulai menyerang beberapa helikopter, sehingga membuat Nora dan rekannya segera untuk mundur. Para pejabat mulai memerintahkan masyarakat untuk mengungsi karena pemerintah akan menghancurkan troll menggunakan rudal.
Sementara itu, Nora dan Andreas mendatangi istana kerajaan karena Nora percaya jika troll itu bisa dilumpuhkan tanpa harus menggunakan rudal yang akan menghancurkan kota. Setibanya di istana, Nora disambut dengan sangat baik, dan Nora pun mendapatkan fakta jika istana itu dibangun di atas istana kerajaan troll. Ada banyak kerangka troll di sana, dan Nora pun mengetahui fakta lain jika troll akan terbunuh jika terkena cahaya menyilaukan seperti cahaya matahari. Nora segera menelpon Chris yang sedang bertugas untuk membantunya menjebak troll dan mempersiapkan jebakan lampu yang sangat menyilaukan. Scene beralih pada Sigrid yang menelpon Andreas dan mengabarkan jika para pejabat sudah memerintahkan untuk peluncuran rudal di kota Oslo. Andreas meminta tolong pada Sigrid untuk menghack kode peluncuran rudal agar tidak jadi meledak. Scene beralih pada Nora dan Andreas yang memancing troll menggunakan tengkorak troll. Troll itu pun terpancing dan mulai mengikuti mobil Nora. Nora segera menelpon Chris dan meminta Chris dan pasukannya untuk bersiap menjebak troll dalam 10 menit. Chris pun memerintahkan anak buahnya untuk segera bersiap-siap. Sementara itu, Nora dan Andreas panik karena tengkorak troll terjatuh. Nora segera memutar mobilnya. Namun, troll itu lebih dulu mendapatkan tengkorak leluhurnya. Sekilas, Nora melihat kesedihan pada diri troll. Tiba-tiba, tengkorak itu jatuh dan hancur. Troll yang sudah datang ke tempat perangkap mulai disoroti dengan lampu yang sangat menyilaukan. Troll mulai kesakitan dan beberapa bagian tubuhnya mulai melebur. Nora yang merasa kasihan segera mematikan lampu-lampu itu dan mulai berteriak menyuruh troll untuk pergi ke gunung dan jangan kembali lagi. Troll pun mulai tenang dan mengerti dengan ucapan Nora. Namun tiba-tiba matahari terbit dan meleburkan tubuh troll. Keesokan harinya, para petinggi dan tentara mulai berdatangan untuk melihat jasad troll yang melebur menjadi batu. Scene beralih di sebuah reruntuhan pegunungan Dopre. Terdengar suara auman dan bebatuan mulai bergerak. Dan film pun berakhir.